Halo semuanya, perkenalkan nama saya Haris Alfredi Simagis dari kelas 12 IPS 2 asal sekolah SMA Negeri 1 Teluk Kuantan. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 2 di LKS semester 1, yaitu tentang permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi. Pada materi A kita akan menjelaskan tentang globalisasi. Apa itu globalisasi? Globalisasi adalah suatu interaksi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia. Fenomena ini melibatkan integrasi ekonomi, budaya, kebijakan pemerintahan, teknologi di seluruh dunia. Yang pertama adalah konsep globalisasi. Globalisasi berkaitan dengan konsep transnasionalisme, yaitu proses yang menghubungkan individu dan kelompok sosial melintasi batasan geopolitik. Artinya, jarak dan birokrasi antar negara bukan menjadi hambatan untuk menjalin interaksi. Menurut Anthony Giddens, globalisasi merupakan cara masyarakat pada masa kini. Globalisasi tidak hanya berbicara tentang aspek besar seperti liberalisasi ekonomi dan politik. Ideologi antarbangsa, artinya globalisasi menimbulkan berbagai konsekuensi modernitas yang membawa masyarakat transformasi dari kehidupan tradisional menuju modern. Globalisasi dapat dipandang sebagai suatu tantangan atau peluang. Kedua pandangan tersebut tergantung cara setiap individu menyikapi fenomena globalisasi. Sebagai peluang, globalisasi membawa kemudahan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan, mengakses informasi, dan memasarkan hasil produksi secara global. Globalisasi berkembang seiring perkembangan teknologi dan informasi. Salah satu peluang sekaligus tantangan globalisasi terjadi melalui bidang teknologi dan informasi. Yang kedua adalah perkembangan globalisasi. Banyak teori tentang globalisasi. Menurut Luke Martel dalam bukunya The Sociology of Globalization, globalisasi sudah dimulai sejak periode modern, yaitu awal mula peradaban yang disebut globalisasi awal. Pada abad ke-20, globalisasi tidak hanya sebatas tentang bidang ekonomi, meskipun pada masa globalisasi sebelumnya bidang budaya, bidang agama, dan ideologi ikut tersebar, namun bukan menjadi prioritas. Pada abad 20, pengaruh budaya turut diperhitungkan. Globalisasi dalam bidang budaya dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, informasi, komunikasi, dan transformasi. Yang ketiga adalah reaksi masyarakat terhadap globalisasi. Reaksi masyarakat ada dua macam, yaitu pro akan globalisasi dan anti globalisasi. Masyarakat yang pro kepada globalisasi yaitu meyakini globalisasi dapat mendorong peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran perekonomian dunia. Dan yang anti globalisasi mereka menentang. Menurut pandangan mereka, globalisasi akan mempengaruhi budaya-budaya lokal di tempat-tempatnya tersebut. Yang keempat adalah dampak globalisasi bagi kehidupan masyarakat. Dalam bidang sosial budaya ada dua, yaitu positif dan negatif. Nah, yang sekarang kita bahas positifnya dulu. Yang positifnya yaitu contohnya kalau kita orang Indonesia, kita punya kebudayaan, contohnya seperti tari saman. Kalau makanan kita punya rendang yang mendunia karena globalisasi. Dampak negatifnya, budaya-budaya barat masuk ke Indonesia yang mempengaruhi kita sebagai orang timur. Contohnya gaya berpakaian, gaya berbicara, yang biasanya anak-anak timur sopan, sekarang ke orang yang lebih tua kayak kurang sopan aja gitu. Yang kedua adalah bidang ekonomi. Di sini juga punya dampak negatif dan dampak positif. Yang dampak positifnya, negara dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan dagang internasional. Yang kedua, transfer teknologi negara produksi dari negara maju. Yang ketiga adalah memperluas pangsa pasar untuk membuka jalan bagi pengusaha-pengusaha Indonesia untuk mengekspor dagangan atau usahanya ke luar negeri tersebut. Adapun dampak negatifnya,
industri kecil menengah ke bawah lemah di globalisasi karena banyaknya investor dari luar masuk ke Indonesia untuk ya jadi usaha kecil tuh terhimpit gitu. Yang ketiga adalah bidang politik. Di bidang politik dampak positifnya mendorong pemerintah untuk lebih maju. Kan malu itu pemerintahannya sekian menit itu sampai ke luar negeri berita-beritanya karena dampak globalisasi tersebut. Dan dampak negatifnya negara berkembang cenderung mengikuti negara maju karena dan konflik antar negara terkait kepentingan politik. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.